Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد معاشر المسلمين, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan betapa besarnya nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah curahkan. Dan sepatutnya dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan itu kita antarkan rasa syukur kepadanya. Rasa syukur yang begitu besar, rasa syukur yang begitu dalam, betul-betul rasa syukur yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan segalanya, yang telah melimpahkan seluruhnya apa yang kita butuhkan. Nikmat yang tak seorang pun bisa hidup kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat yang ada pada diri kita, semua nikmat yang kita miliki sejatinya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur adalah merupakan kewajiban yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim, karena dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada hambanya. Dan semoga Allah memudahkan jalan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Mencapai tingkatan syukur adalah perkara yang tidak gampang, bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang bersyukur dengan berdoa dan meminta kepada Allah kemudahan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Pertolongan Allah lah yang bisa membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat beriringkan salam untuk hamba kekasihnya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya seorang muslim menjaga karakter jujur dan amanah. Dan ketahuilah bahwa jujur dan amanah adalah merupakan tuntutan di saat kita menjalani ibadah puasa. Bagaimana kita menjadi hamba yang jujur, bagaimana kita menjadi hamba yang amanah, maka keduanya adalah merupakan tuntutan di saat kita sedang menjalani ibadah puasa. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan satu ancaman bahwa kebohongan dan kedustaan bisa menjadi sebab puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak
puasa kita adalah puasa yang tidak dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin puasanya sah, tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengandung unsur kebohongan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dari apa yang mereka tinggalkan makan dan minumnya ketika berpuasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan yang mengandung kedustaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada apa yang mereka tinggalkan di saat puasa dari makan dan minumnya. Hadis ini sangat jelas bahwa kejujuran merupakan sebuah tuntutan ketika kita sedang berpuasa. Dan hadis ini sangat jelas bagaimana kedustaan bisa menjadi sebab puasa kita rusak. Puasa kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, tidak butuh Allah Azza wa Jalla dengan model puasa yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini berisi sebuah peringatan, teguran terkhusus kepada mereka yang selama ini bergelut dengan kedustaan, bergelut dengan kebohongan, terbiasa bersilat lidah, membolak-balikkan sebuah perkara, menjauh dari kenyataan, menjauh dari sesuatu yang fakta, dan lari menuju kepada perkara yang tidak benar adanya. Oleh karenanya, bulan Ramadan sejatinya adalah bulan yang menuntut kita untuk memperbaiki karakter. Karena apabila kita tidak bisa memperbaiki diri di bulan Ramadan, di mana segala bentuk penunjang untuk menjadi hamba yang bertakwa sangat besar peluangnya, namun ternyata itu tak berarti dan tidak bisa merubah karakter kita menjadi yang lebih baik, maka bagaimana kita bisa memperbaikinya di luar bulan Ramadan? Ikhwatul iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal, kejujuran dan amanah, adalah perkara yang menjadi karakter orang-orang yang beriman. Sebaliknya, dusta dan pengkhianatan, tidak amanah di dalam menjalankan tugas, adalah merupakan bentuk dari sifat kemunafikan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman dan tidak masuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu menyelisihi perjanjian, tidak menjalankan akad dan kesepakatan. Orang-orang munafik dikenal kebohongannya, kedustaannya, pengkhianatannya. Tidak ada kebaikan yang hadir dalam kehidupan mereka, orang-orang munafikun. Mereka menjadi simbol keburukan
bagi orang-orang yang mengikutinya. Orang munafik memiliki karakter yang buruk dan jelek. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik ada 3 yang paling menonjol. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia selalu menyelisih perjanjian. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Inilah sifat-sifat orang munafik. Dan itu identitas mereka. Itu ciri-ciri mereka. Maka cobalah kita melihat diri kita. Cobalah kita bercermin, ahibati fillah. Apakah kita memiliki sifat-sifat itu? Apakah kita termasuk di antara orang yang layak dikatakan munafik? Karena sifat-sifat itu melekat di dalam diri kita. Secara fitrah, tidak ingin kita disebut orang munafik. Tetapi kenyataannya banyak dari perilaku kita yang menunjukkan karakter orang-orang munafik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diharapkan bisa merubah karakter buruk kita menjadi yang lebih baik. Karena di saat kita berpuasa kita dituntut untuk menjadi orang yang jujur, untuk menjadi orang yang amanah, dan amanah adalah bahagian dari kejujuran. Orang yang tidak amanah adalah orang yang tidak jujur. Maka seseorang yang tidak amanah dipastikan tidak ada kejujuran di dalam menjalankan tugas. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tanda-tanda orang munafik, Nabi menyebutkan keduanya. Apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia menyelisihi, apabila dia diberikan sebuah amanah dia berkhianat. Maka ini adalah ciri-ciri yang patut untuk ditinggalkan bagi mereka orang-orang yang beriman. Karena ciri-ciri ini adalah ciri-ciri orang munafikun. Kalaulah kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka sifat ini bukanlah menjadi karakter kita. Bukanlah menjadi karakter Anda. Maka apabila kita masih berdusta, maka robahlah kebiasaan itu. Berusahalah untuk meninggalkannya. Berbenahlah menjadi yang lebih baik. Apakah Ramadan tidak akan bisa memberikan faedah dan manfaat untuk kita? Sehingga datangnya Ramadan dan keluarnya kita dari Ramadan masih tetap menjadi kebiasaan kita dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang amanah, maka sejatinya juga berbicara tentang kejujuran. Karena orang yang amanah adalah bukti dan tanda kejujuran seseorang. Dan amanah ini banyak di saat ini orang-orang yang tidak menjalankan fungsinya dan jabatannya. Ketika mereka mendapatkan sebuah tugas, mendapatkan sebuah tanggung jawab, mendapatkan amanah, mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Mereka tidak menunaikan amanah itu. Padahal Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Miris dan sedih kita mendengarkan ketika ada orang yang diberikan satu amanah tanggung jawab memberikan sembako, tetapi dia tidak memberikannya kepada orang yang tepat, bahkan sebahagiannya diambil untuk dirinya sendiri. Sebuah amanah yang harus disampaikan, dijalankan, bantuan yang dipercayakan kepada orang-orang tertentu sebagai bentuk bantuan dana sosial untuk rakyat yang miskin, misalnya telah ditetapkan nominalnya sekian dan sekian, tetapi ternyata yang sampai ke tangan mereka orang miskin bukan dengan jumlah yang sama, tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan. Seharusnya dia berhak mendapatkan 1 juta, tetapi yang sampai di tangannya cuma 200.000. Yang sampai ke tangan orang miskin hanya 500.000. Ada selisih yang tidak dia tunaikan amanah itu. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Dan kalaulah itu dilakukan, maka tidak ada arti puasa Anda, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak ada manfaatnya puasa yang kau lakukan. Sifat licik, sifat yang buruk, menodai ibadah yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima sesuatu yang buruk. Allah akan menerima sesuatu yang bersih, yang baik. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan tidak pernah menerima kecuali yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima puasa kita yang seharusnya kita menahan diri, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kedustaan dan kebohongan, tidak melakukan pengkhianatan, tetapi justru itu yang masih kita lakukan. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerima sesuatu yang buruk. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari keburukan itu. Jangan sampai puasa kita puasa yang ternodai dengan unsur-unsur kelicikan, kebohongan, kedustaan, dan pengkhianatan. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan puasa yang model seperti ini. Allah tidak butuh dengan apa yang mereka tinggalkan di saat berpuasa dari makan dan minumnya. Allah tak butuh puasa dengan model yang seperti itu. Lihat, hadis ini sangat jelas bahwa di antara puasa yang sia-sia adalah puasa yang dicemari, yang dikotori, yang dicampur di sana dengan kebatilan dan keburukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan kebatilan. Puasa adalah sesuatu yang benar adanya, perintah Allah Azza wa Jal. Jangan kau campuri yang baik itu dengan kebatilan. Ramadan adalah momen di mana seorang muslim diminta untuk memperbaiki dirinya, menyiapkan dirinya dengan datangnya bulan Ramadan, memperbaiki dan membenahi apa yang masih mengotori jiwanya,
dia harus meninggalkan itu. Kalau dia tidak meninggalkannya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Dia akan menjadi orang yang menyesal. Dikhawatirkan puasanya sia-sia. Dia hanya lelah dan letih saja, capek dan lapar saja. Haus dan dahaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang selalu menunaikan amanah, dan kita memohon kepada Allah agar kita betul-betul menjadi orang yang bisa amanah dalam menjalankan tugas ini. Amanah dalam segala hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addil amanah ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah itu yang kau diperintahkan untuk menyampaikannya, dan jangan engkau berkhianat, mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Lihat bagaimana Islam, ahibati fillah. Islam mengajarkan kita untuk tetap berada pada prinsip. Seandainya ada orang yang berkhianat kepada kita, jangan kita balas dengan pengkhianatan. Wala takhun man khanaka, kata Nabi SAW. Jangan engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Karena apabila kita juga melakukan pengkhianatan, apa bedanya kita dengan dia? Maka amanah harus menjadi ciri khas yang berbeda dalam diri orang yang beriman. Pengkhianatan hanya lahir dan tumbuh di dalam jiwa orang-orang yang munafik. Orang-orang yang mukmin, mereka tidak akan pernah berkhianat. Dia akan takut kalau dia menyelisihi perjanjian, kalau dia berkhianat, kalau dia tidak menjalankan tugas, dia takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara mukmin dengan munafik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-mu'minu yakhafu wal munafiqu la yakhaf." Orang mukmin itu senantiasa menghadirkan rasa takut dalam dirinya. Sedangkan orang munafik tidak ada sedikit pun rasa takut dalam dirinya. Orang mukmin selalu takut apabila ada yang tidak tertunaikan dari amanah. Orang munafik tidak. Orang mukmin takut seandainya ada orang yang terzalimi. Orang munafik tidak. Orang mukmin sangat takut apabila amanah itu tidak terlaksana. Amanah tidak ditunaikan. Apabila ada hak orang lain yang belum dia sampaikan, dia akan takut, dia akan gelisah. Dia takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang munafik tidak. Orang mukmin senantiasa menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadirkan betapa beratnya pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amanah itu adalah bahagian dari keimanan. Amanah adalah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa amanah itu adalah bahagian dari keimanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "La iman liman la amanata lah, wa la dina liman la ahida lah." Tidak ada keimanan bagi siapapun yang tidak menjalankan amanah. Dan tidak punya agama seseorang yang tidak menjalankan perjanjian. Nabi SAW menyebutkan bahwa
tanda-tanda keimanan adalah amanah. Bahkan orang dikatakan tidak memiliki keimanan yang sempurna kalau dia tidak menjalankan amanahnya. La iman liman la amanatalah, wala dina liman la ahidalah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Amanah ini adalah perkara yang berat. Banyak orang-orang yang tak sanggup menjalankan amanah. Di awal mereka yakin, merasa percaya diri bisa amanah menjalankan tugas, sehingga dia mendaftarkan dirinya, menawarkan dirinya sebuah jabatan. Dan dia mengatakan, saya siap kalau seandainya mendapatkan sebuah jabatan, saya akan menjalankan tugas ini dengan amanah. Tetapi ternyata ketika dia telah mencapai sebuah kedudukan, ketika dia telah berhasil menduduki sebuah jabatan, ternyata tak sesuai dengan apa yang dia katakan selama ini. Betapa banyak orang-orang yang tergelincir, yang di awalnya mereka siap untuk amanah, siap menjalankan tugas, ternyata hanya bualan belaka. Dia masuk ke dalam sebuah ranah yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan bisikan dan rayuan. Sehingga dia termakan dengan lingkungan. Dia tidak bisa mewarnai. Justru dia diwarnai oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya yang sebelumnya tidak ada niatan untuk mencuri, muncul keinginan untuk mencuri. Yang di awal tidak ada keinginan untuk berbuat korupsi, jatuh dalam korupsi. Yang di awal tidak mau sogok menyogok, ternyata jatuh dia dalam perbuatan riswah, sogok menyogok. Amanah berat, ikhwatal iman. Kalaulah bukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan bisa. Bahkan sekelas sahabat pernah mendapatkan peringatan dari Nabi SAW bahwa amanah itu berat, tanggung jawabnya dunia akhirat. Satu hari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi SAW, menawarkan dirinya untuk sebuah jabatan. Dia menawarkan dirinya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ala tasta'miluni? Tidakkah kau ingin mempergunakanku untuk menjalankan tugas kepemerintahan ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menepuk pundaknya. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Kata Abu Dzar, Nabi menepuk dengan tangannya pundakku ini. Thumma qala ya Abu Dzar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka dha'if. Innaka dha'if. Wa innaha amanah. Sesungguhnya engkau itu lemah. Bukan lemah fisik. Bukan lemah. Tidak punya kemauan. Buktinya dia menawarkan diri. Artinya dia siap. Abu Dzar siap untuk mengemban sebuah tugas kepemerintahan. Dan menunjukkan bahwa dia memiliki kesiapan untuk sebuah tugas dalam mengelola tatanan negara ini. Tetapi apa kata Nabi SAW? Innaka dha'if. Engkau itu lemah. Berhadapan dengan amanah yang berat. Innaha amanah. Sesungguhnya yang engkau minta itu amanah. Sesuatu yang kau inginkan dari jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Kelak pada hari kiamat, amanah itu bisa membuat seseorang hina dan menyesal. Amanah ini bisa membuat seseorang pada hari kiamat menyesalinya. Dan bisa membuat dia terhina
karena tak bisa menjalankan tugas dan amanah itu. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Wa addal ladzi alaihi fiha, dan betul-betul menjalankan tugasnya. Seorang yang menjabat, yang di pundaknya ada amanah untuk mengelola masyarakat, mengelola negara dengan skala yang berbeda. Ada yang mengelola daerah, desa, kabupaten, provinsi, dan semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Lihat hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana Anda menjalankan tugas Anda? Sejauh mana Anda menjalankan tugas Anda? Sejauh mana tingkat amanah Anda? Uang yang ada di tangan Anda, uang yang ada di hadapan Anda, sudahkah engkau tunaikan untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk orang-orang yang berhak menerimanya? Ataukah hanya segelintir saja orang-orang yang menjalankan amanah itu? Sudahkah Anda berjuang mensejahterakan manusia, mensejahterakan rakyat? Amanah ini berat, ahibati fillah. Sekelas sahabat saja, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang Nabi mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi, khairul qurun. Tetapi ternyata sahabat tak lepas dari peringatan itu. Engkau wahai Abu Dzar lemah berhadapan dengan amanah dan tugas. Innaha amanah wa inna yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Di hari kiamat amanah ini bisa membuat engkau terhinakan dan menjadi penyesalan bagimu ketika engkau tak mampu menjalankannya. Kecuali mereka yang menjalankannya, mengambilnya dengan cara yang hak dan menunaikan tugasnya dengan benar. Wa addal ladzi alaihi fiha. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Sekelas sahabat. Sekelas sahabat dikatakan oleh Nabi lemah berhadapan dengan jabatan, padahal mereka adalah generasi terbaik. Generasi yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Hum abarru hadhil ummati quluban. Mereka adalah orang, generasi yang hati mereka itu baik. Wa a'maquha ilman. Mereka adalah generasi yang dalam keilmuan mereka. Wa aqalluha takallufa, dan mereka adalah generasi yang sangat sedikit pelanggarannya, bebannya. Tetapi mereka mendapatkan wasiat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak menganggap remeh amanah itu. Oleh karenanya Allah bercerita tentang amanah yang berat dalam Al-Qur'an. Bahwa Allah pernah menawarkan sebuah amanah kepada langit, gunung, dan bumi. Semuanya menolak. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Fa'abayna an yahmilnaha. Washfaqna minha. Wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada pegunungan yang tinggi menjulang. Semuanya menolak. Mereka tahu amanah itu berat, padahal mereka makhluk yang besar. Langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, gunung yang tinggi besar. Semuanya menolak tawaran ketika Allah menawarkan kepada mereka amanah. Mereka semuanya tak sanggup. Dan mereka menolak tawaran itu. Mereka takut dihukum. Disebutkan dalam tafsir. Mereka bertanya kepada Allah, bagaimana seandainya amanah ini tidak terlaksana? Maka Allah akan menyiksa mereka. Atas dasar itulah mereka tak berani mengambil tawaran amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan larangannya berat. Maka diantarkanlah amanah ini, ditawarkanlah amanah ini kepada manusia ketika langit, bumi, dan gunung tak sanggup untuk menerima tawaran itu. Dibawalah kepada manusia dan ternyata manusia menyatakan siap menerima amanah itu. Apa kata Allah?
Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia adalah makhluk yang zalim. Bodoh, jahil, jahul, bodoh. Dia anggap amanah itu enteng, dia anggap amanah itu mudah, dia anggap amanah itu hanya membalikkan telapak tangan. Subhanallah. Di sini pentingnya seorang muslim untuk tidak menganggap enteng dan remeh perkara amanah itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu. Betapa banyak orang-orang yang menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dengan amanah, ternyata kandas di tengah jalan. Tak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, tak sesuai dengan tekad di awal. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman, amanah dan kejujuran akan hilang. Dan akan muncul ke permukaan lawannya kedustaan, kebohongan, dan pengkhianatan. Dan itu yang kita saksikan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, hilangnya kejujuran dan amanah, dan bermunculan kedustaan dan pengkhianatan. Sayati ala nasi sanawat khadda'at, kata Nabi SAW. Akan datang musim-musim silih berganti tahun ke tahun, di mana manusia berada dalam kondisi tertipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dianggap jujur orang-orang yang berdusta dan dianggap berdusta orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang berkhianat justru dipercaya untuk menjalankan amanah. Orang-orang yang berkhianat justru dikatakan dia amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Subhanallah. Seakan-akan kita hidup di era itu. Nabi menyatakan ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Akan ada musim-musim zaman di mana silih berganti tahun ke tahun, manusia berada dalam ketertipuan mereka. Yang pendusta dianggap jujur, yang jujur dianggap pendusta, yang amanah dianggap berkhianat, yang berkhianat dianggap amanah. Subhanallah. Dan akan bermunculan di tengah mereka ruwaibidah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Akan muncul di tengah mereka orang-orang yang disebut dengan ruwaibidah. Qila wa ruwaibidah. Dikatakan, siapa ruwaibidah itu? Mereka adalah seorang yang bodoh. Rajul tafih yatakallam fi amril 'ama. Orang yang bodoh muncul ke permukaan menjadi pemimpin, layaknya seorang pemimpin, tetapi dia berbicara dalam urusan yang bukan pada kapasitasnya. Berbicara untuk kebutuhan masyarakat umum. Karena dia menerima amanah sebagai pemimpin, tetapi bodoh. Hadits ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan syawahidnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Anda orang-orang yang amanah dan berusahalah untuk menjadi orang yang jujur. Karena menjadi orang yang jujur dan amanah adalah perkara yang butuh perjuangan, meninggalkan kebiasaan buruk, beralih kepada kebiasaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memiliki karakter yang baik dengan datangnya bulan yang mulia, bulan yang suci. Allah mensucikan hati dan jiwa kita dari segala noda dan keterpurukan yang ada. Karakter yang tidak baik harus ada kemauan kita untuk membersihkannya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita menjadi orang yang muttaqin. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang lisannya jujur, perkataannya jujur. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah mereka yang ucapannya lurus, tidak berbelok-belok, jujur, dan tidak ada kedustaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Ayat ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman agar mereka memperbaiki ketakwaan mereka,
dengan cara menjaga lisan dan meluruskan ucapan, meninggalkan kedustaan dan kebohongan. Itulah ciri khas orang-orang yang bertakwa, dan kita sedang belajar di pendidikan ketakwaan yang bernama Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan kita memiliki karakter jujur dan amanah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah.